Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Media Prajurit. Nah, baik teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin memberikan informasi ataupun tips untuk menghadapi mempersiapkan tes kesehatan, khususnya pemeriksaan mata teman-teman. Nah, pada video-video sebelumnya saya sudah memberikan tips ataupun persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi tes-tes yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips maupun cara untuk mempersiapkan pelaksanaan tes atau pemeriksaan kesehatan mata. Nah, namun sebelum itu teman-teman bisa bantu like dan juga subscribe channel saya, kemudian tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mengikuti perkembangan video-video saya berikutnya. Apabila ada usul, kritik, dan juga saran maupun request, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, inilah video saya selengkapnya. Teman-teman simak terus sampai akhir. Teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk rangkaian tes kesehatan. Hanya beberapa hal yang saya sampaikan tentang tes mata ini. Nah, pada video kali ini saya akan mereview secara full ataupun secara lengkap bagaimana tes mata itu sebenarnya, bagaimana pemeriksaan mata dilaksanakan. Nah, biasanya teman-teman pada saat tes kesehatan 1, nah ini tes kesehatan secara fisik. Nah, ini ada pengecekan mata atau pemeriksaan mata teman-teman. Nah, teman-teman akan menuju ke tempat pengecekan mata. Di situ biasanya disediakan meja dan juga ada beberapa pemeriksa teman-teman. Nah, teman-teman duduk di meja. Nah, kemudian yang dicek pertama adalah kondisi fisik mata teman-teman. Nah, biasanya ini di center ya teman-teman. Di center, teman-teman matanya dibuka. Nah, seperti ini sama petugasnya. Kemudian di center, apakah ada kelainan maupun ada perbedaan atau sesuatu yang tidak normal. Nah, di situ dicek secara fisik. Nah, teman-teman hanya ikuti saja ini. Nah, ikuti saja. Kemudian apabila teman-teman tidak ada catatan ataupun normal-normal saja, teman-teman akan dilanjutkan dengan buta warna teman-teman. Apakah kita ini mengalami buta warna atau tidak? Nah, di situ kita akan diajukan sebuah buku, kemudian dibuka, kita ditanya di situ. Nah, ini angka berapa? Nah, jadi di gambar itu terdapat pola atau membentuk sebuah angka dari beberapa warna teman-teman. Nah, apabila teman-teman matanya normal, tidak mengalami buta warna, teman-teman akan gampang sekali menyebutkan angka tersebut. Nah, biasanya apabila teman-teman lancar menyebutkan, itu panitia akan membukanya dengan sekilas atau cepat. Nah, jadi di situ sudah kelihatan teman-teman ini buta warna atau tidak. Nah, apabila teman-teman tidak tahu ataupun mengalami buta warna, nah itu pasti teman-teman kesulitan untuk menjawabnya. Oh, ini angka berapa? Pasti susah. Nah, di situ panitia biasanya lebih pelan ataupun diperlambat, difokuskan lagi, tahu apa tidak. Nah, jadi chasisnya ini tahu atau tidak. Kalau kesulitan, nah berarti bisa kemungkinan dia mengalami buta warna, baik parsial maupun total teman-teman. Nah, untuk teman-teman pengen lebih tahunya bagaimana buta warna parsial dan juga buta warna total, nah teman-teman itu bisa cari referensi di video-video yang lain atau sumber-sumber yang lain. Nah, biasanya teman-teman buta warna ini disebabkan oleh apa Bang? Kalau buta warna ini biasanya disebabkan karena gen teman-teman ya. Dari keturunan, mungkin dulu ada orang tua maupun kakek dari teman-teman ada yang mengalami buta warna, sehingga gen teman-teman bisa juga mengalami buta warna. Ini terjadi karena kerusakan pigmen ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk sejauh ini pengobatan buta warna sampai saat ini belum banyak diketahui teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang mengalami buta warna ini akan sangat sulit sekali untuk lolos menjadi seorang anggota TNI. Nah, kenapa begitu Bang? Karena apa teman-teman? Namanya tentara maupun polisi. Nah, ini biasanya dihadapkan dengan suatu medan teman-teman. Nah, baik di pendidikan ataupun pada saat penugasan. Nah, ini pasti akan dihadapkan dengan suatu medan alam. Nah, di situ antara pepohonan, dedaunan, perbukitan, batu dan lain sebagainya itu akan membentuk suatu warna teman-teman. Jadi seolah-olah seperti kertas yang ada di tes buta warna seperti itu. Nah, disitulah teman-teman baru bisa membedakan apakah di area situ, apakah di medan itu ada orang atau tidak, ada pergerakan orang atau tidak. Nah, di situ akan kelihatan ada orang yang berkamuflase atau tidak. Nah, di situ
apabila teman-teman buta warna, nah ini otomatis akan sulit sekali mengenali yang mana dedaunan, yang mana batu, yang mana orang, teman-teman. Nah, takutnya ini akan membahayakan diri teman-teman sendiri dan juga rekan-rekan pada saat melaksanakan penugasan. Nah, inilah sebabnya kenapa teman-teman yang mengalami buta warna tidak bisa lolos untuk masuk TNI. Nah, jadi penjelasannya seperti itu, teman-teman, untuk tes buta warna. Nah, kemudian teman-teman juga akan dites untuk mengedip, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan disuruh untuk menutup sebelah mata, nah, atau mengedip sebelah seperti ini. Nah, kemudian gantian yang sebelahnya. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah teman-teman bisa mengedip atau tidak. Nah, ini fungsinya pada saat menjadi seorang anggota atau seorang prajurit baik TNI maupun Polri, teman-teman bisa menembak atau membidik sasaran dengan benar atau dengan baik. Karena pada dasarnya seorang prajurit itu membawa senjata, membidiknya dengan satu mata, teman-teman, agar fokus ataupun tepat sasaran. Nah, jadi nanti ada juga pengetesan untuk memejamkan atau mengedipkan mata sebelah. Nah, seperti ini. Nah, apabila teman-teman tidak bisa, itu kemungkinan besar teman-teman akan gagal atau tidak lolos melaksanakan seleksi, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya tes apa lagi, Bang, yang diperiksa atau yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan mata? Nah, ini kemudian teman-teman akan bergeser. Nah, teman-teman biasanya disuruh berdiri dengan jarak 5-6 meter dari papan yang bertuliskan huruf, ada yang baik huruf maupun angka. Nah, di situ biasanya yang atas ini tulisannya paling besar, kemudian semakin ke bawah semakin kecil, ke bawah lagi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, apabila teman-teman pertama pasti ditanya yang dari besar terlebih dahulu. Apabila teman-teman tahu, kemudian turun berikutnya. Nah, apabila teman-teman masih jelas dengan benar, menjawabnya dengan benar, akan turun ke bawahnya lagi, akan turun ke bawahnya lagi semakin kecil. Nah, apabila seumpama di baris ketiga teman-teman sudah tidak tahu ataupun salah-salah menyebutkannya, asal menyebutkannya, nah berarti teman-teman mengalami mata minus, bisa juga silinder, teman-teman. Nah, ini kenapa? Berarti dari sini teman-teman sudah ketahuan minus berapa. Di situ ada ukurannya, panitianya sudah tahu atau yang mengetes sudah tahu minus berapa sudah tahu. Apabila semakin ke bawah, semakin bawah sampai bawah teman-teman bisa menjawab dengan benar, nah berarti itu mata teman-teman normal. Nah, kemudian kenapa kok kita tidak bisa menjawab? Nah, ini biasanya kabur, teman-teman. Nah, ini kabur pada saat menjawab, menutup satu mata menjawab. Nah, ini kabur ngeblur. Nah, biasanya kita kenal dengan ngeblur. Nah, itu berarti teman-teman mengalami mata minus. Kalau ada semacam bayangan, nah itu berarti silinder. Nah, agar teman-teman pengen tahu kalau minus apa itu silinder, apa itu, teman-teman bisa cari referensi atau cari dari sumber-sumber yang lain. Bisa di YouTube, bisa di Google, bisa di buku pelajaran dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana, Bang, apabila mata kita minus itu? Nah, otomatis kita tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa lolos pada tes kesehatan khususnya di mata. Nah, ini batasnya berapa, Bang? Minus 1, minus 2 itu berapa? Nah, untuk batasnya itu jadi ada stakes, teman-teman. Nanti akan digolongkan. Stakes 1 itu normal, stakes 2 ini dia kena minus berapa, stakes 3 dan juga stakes 4. Nah, itu dari stakes itulah nanti yang akan menentukan ranking teman-teman. Tapi ada juga batas stakes yang memang tidak bisa lolos. Nah, misalnya dia sudah terlalu parah. Nah, untuk batasnya sendiri itu biasanya yang tahu adalah panitia, teman-teman. Nah, jadi kalau bisa teman-teman itu dijaga matanya agar tidak terjadi minus. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana, Bang, apabila kita melebihi batas stakes, jadinya sudah terlalu parah minusnya, apakah tidak bisa? Ya, itu tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa lolos, teman-teman. Karena apa? Karena pada dasarnya seorang prajurit ataupun baik di TNI, di Polri, pasti akan diseleksi yang mempunyai fisik normal ataupun juga sehat, teman-teman. Nah, apalagi di tentara atau di prajurit, itu pasti akan dihadapkan dengan medan-medan yang memungkinkan kita atau mengharuskan kita melihat pada jarak jauh. Misalnya pada saat kegiatan menembak, latihan perang dan lain sebagainya, itu membutuhkan
jarak pandang kita itu jauh. Jadi tidak bisa prajuritnya ataupun tentara itu memiliki penyakit rabun jauh teman-teman, atau mengidap matanya rabun jauh. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Lalu bagaimana Bang apabila saya pernah melihat ada tentara yang menggunakan kacamata? Nah, itu ada beberapa kemungkinan teman-teman. Bisa jadi dia matanya minus akibat pekerjaannya sehari-hari atau setelah dia lulus menjadi tentara. Kemudian beliaunya ditugaskan di bagian staff ataupun bagian di depan komputer. Nah, sehingga itu menimbulkan matanya minus sehingga dia harus menggunakan kacamata. Nah, itu dengan catatan dia sudah lulus pada awal tes, itu dia sudah lulus teman-teman. Kemudian baru matanya mulai minus. Nah, seperti itu. Kemudian kemungkinan yang kedua biasanya ada juga yang dari sarjana teman-teman. Nah, dari sarjana perwira PK baik dokter dan juga lain sebagainya yang bergelar sarjana, ini biasanya ada toleransi atau ada keringanan, minus ada batasnya berapa masih bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan beranggapan bahwa oh ada yang matanya minus lolos. Nah, ada beberapa kemungkinan yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Tetapi untuk di pasukannya sendiri, khususnya di strata Tamtama Bintara yang disiapkan untuk menjadi pasukan atau juga tentara pada umumnya, ini tidak lolos teman-teman apabila mempunyai mata minus ataupun silinder. Nah, lalu bagaimana Bang? Apa penyebabnya? Kok bisa matanya minus? Nah, ini biasanya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, khususnya generasi seperti sekarang ini yang tidak bisa jauh dari yang namanya gadget teman-teman. Nah, ini terlalu sering main HP, terlalu sering menghadap komputer, ataupun teman-teman kebiasaan membaca buku yang terlalu dekat. Nah, sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi untuk kesehatan mata kita, khususnya menyebabkan mata minus. Kemudian membaca buku saat tiduran. Nah, ini sebenarnya bukan soal posisi tiduran ataupun main HP pada posisi tiduran teman-teman. Nah, ini sebenarnya karena kita posisinya seperti ini, semakin lama tangan ini otomatis semakin pegel sehingga semakin dekat. Nah, kalau semakin dekat itu mengapa bisa menyebabkan mata kita minus teman-teman? Nah, jadi di mata ini terdapat suatu lensa. Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri secara biologisnya, kurang lebih seperti ini saya jelaskan. Ada semacam lensa yang mengatur jarak pandang kita. Nah, apabila kita terlalu sering fokus pada jarak dekat, nah ini otomatis lensa ini akan fokus pada jarak dekat. Nah, kemudian pada saat melihat jauh teman-teman, nah ini kita akan mengalami yang namanya rabun seperti itu teman-teman. Nah, untuk secara biologisnya, secara detailnya, nah teman-teman bisa konsultasi ke dokter mata maupun bisa cari referensi-referensi di lain untuk penjelasan secara biologisnya. Nah, seperti itu teman-teman, itu penyebab mata kita bisa menjadi minus. Lalu apa aja yang harus dipersiapkan Bang? Nah, ini inti dari video saya pada kali ini. Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tes pemeriksaan mata itu? Nah, yang pasti teman-teman apabila sudah mempunyai keniatan untuk mendaftar menjadi TNI, Polri maupun di ikatan dinas, nah teman-teman kurangi main HP, kurangi kegiatan-kegiatan yang kurang sehat ataupun kurang baik, misalnya begadang, kurang istirahat, mata ini jadi terpacu dengan main game dan lain sebagainya. Nah, ini dikurangi teman-teman. Jadi intinya adalah istirahat yang teratur, khususnya matanya ini harus istirahat teman-teman. Nah, istirahat yang teratur. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi teman-teman, misalnya yang mengandung vitamin A seperti wortel, bayam, brokoli. Ini sangat baik sekali untuk mata. Kemudian teman-teman kurangi merokok, minum minuman beralkohol dan lain sebagainya. Nah, ini harus benar-benar dikurangi. Kemudian pada saat mendekati tes, teman-teman siapkan semuanya baik mental, fisik dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini teman-teman ada tips dari saya apabila teman-teman melaksanakan tes mata minus atau tes rabun jauh. Nah, ini biasanya teman-teman disediakan baik itu penutup teman-teman atau bed. Nah, seperti ini ataupun kacamata. Biasanya kacamata ini yang sebelah ini tertutup rapat, yang satu ini bolong. Nanti kacamata satunya lagi yang sini tertutup rapat, yang sini bolong. Nah, biasanya disediakan antara kacamata ataupun alat penutup teman-teman. Ini jangan sampai teman-teman menutup mata terlalu rapat seperti ini. Nah, sampai mata ini terpejam, yang sebelah ini terpejam sehingga tertutup rapat. Nah,
Kenapa begitu teman-teman? Tidak boleh terlalu rapat. Apabila teman-teman membuka, kemudian bergantian mata yang sebelah kanan ditutup, otomatis posisi mata ini masih buram teman-teman, ngeblur akibat tertutup. Nah, akibat tertekan seperti ini akan ngeblur. Kalau tidak percaya teman-teman merem lama kemudian membuka. Nah, pasti di awal-awal ini ngeblur. Nah, di situ bisa mengganggu penglihatan teman-teman atau mengganggu tes teman-teman. Nah, jadi saya sarankan agar tidak terlalu rapat teman-teman. Nah, hanya menutupnya seperti ini. Nah, bisa kalaupun menggunakan alat jangan terlalu rapat. Jadi cuma dibatasi aja, benar-benar tertutup. Nah, seperti ini. Tapi jangan juga mengganggu pandangan mata yang sebelah kiri teman-teman. Nah, jadi mata yang kiri tetap fokus, namun yang kanan ini tidak terlalu rapat. Nah, sehingga pada saat dibuka ini dia masih tetap fokus atau tidak buram ya teman-teman. Biasanya kalau mata tertutup seperti ini, ketika dibuka ini akan terasa buram. Nah, untuk tips dari saya seperti itu. Jadi yang dipersiapkan yang sudah saya sampaikan tadi, istirahat yang cukup, khususnya istirahat mata, kemudian konsumsi makanan yang bergizi, kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, kurangi main game. Nah, kemudian hindari minuman beralkohol, rokok dan lain sebagainya. Kemudian pada saat tes seperti yang saya anjurkan tadi, agar tidak terlalu menutup matanya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itulah beberapa tips atau anjuran yang dapat saya sampaikan untuk menghadapi tes atau pemeriksaan mata teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, apabila ada kekurangan atau kurang lengkap video saya, penjelasan saya mohon maaf. Namun sebelum itu jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe channel saya, agar teman-teman bisa mengikuti perkembangan video-video saya. Teman-teman bisa menekan tombol lonceng. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.